Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan tentang isim majrurat, idhofah, dan al-mazmumat. Yang pertama ada al-majrurat. Majrur adalah isim yang mengalami perubahan harokat akhir, biasanya kasrah atau tanda jar lainnya karena faktor-faktor tertentu. Tanda-tanda majrur yang utama adalah kasrah, fathah, dan ya. Contohnya di sini itu adalah dari harokat kasrah, yaitu zahabtu ilal masjidi. Kenapa dia jadi masjidi? Dikarenakan masuknya huruf jar, yaitu adalah ila. Kemudian di fathah, nazartu ila ahmada. Kenapa jadi ahmada bukan ahmadi? Karena ahmada itu adalah isim yang tidak bisa menerima kasrah. Kemudian contoh dari ya, marortu bil muslimina. Di sini tandanya ya itu dikarenakan jamak muzakkar salim. Baik, selanjutnya huruf-huruf jar. Huruf jar dibagi menjadi dua, yaitu jar asli dan huruf jar qasab. Huruf jar ada 15, yaitu min, ila, ain, ala, fi, ba, qaf, lam, hatta, rubba, munzu, qala, ada, dan hasya. Huruf jar qasam ada 3, yaitu waw qasam, mata qasam, alba. Baik, selanjutnya contoh huruf jar asli, yaitu min zahabat tiflu minal baiti, lalu ila kharajtu ilal madrasati. Selanjutnya fi alkitabu fil haqibati, ala alqalamu alal maktabi, an akhastul kitabu an zaidin, bi katabatu bil qalami, bi alqalamu li aliyin. Kemudian kaf, ar-rajulu kal asadi. Kemudian rubba rajulin solihin. Muz atau munzu, ma ra'aituhu munzu yaumin. Kemudian hatta, ma ra'aituhu hatta yaumin. Qala ja'at talabu qala zaidin. Adan ja'a qawmu ada amrin. Hasya ja'an nasu hasya zaidin. Lalu contoh huruf jar qasam, al-waw. Contohnya wallahi, demi Allah. Lalu atta, tallahi, demi Allah. Alba, billahi, demi Allah. Ini semuanya sama untuk ucapan sumpah. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah idhofah. Idhofah adalah struktur tata bahasa Arab di mana dua kata benda digabungkan. Yang pertama disebut mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Kata mudhof ilaih inilah yang menjadi majrur karena penyandaran. Syarat-syarat yang membuat sebuah kata menjadi majrur karena idhofah. Yang pertama, an yakuna majruron, harus berharokat kasroh. Kedua, an takunal mudhofat juz'an au ba'dan minal mudhofat ilaih. Mudhof atau yang disandarkan harus merupakan bagian atau sebagian dari mudhof ilaih. Yang ketiga, an yakunal mudhof ilaih zorfan lil mudhof. Mudhof ilaih adalah keterangan tempat atau waktu bagi mudhof. Yang keempat, kullu ma la yaslihu ahadan an-naw'aini al-mazkuraini. Semua yang tidak cocok dengan dua jenis yang telah disebutkan, yakni bagian dari mudhof ilaih atau sebagian keterangan waktu dan tempatnya. Jadi dua yang maksud itu adalah poin yang pertama, yaitu adalah mudhof itu harus majrur. Kemudian yang poin kedua itu adalah mudhof itu harus disandarkan kepada mudhof ilaih. Kemudian contoh idhofah yang pertama qalamu zaidin, yang kedua miftahul babi, yang ketiga zaul tifli. Di sini ada perbedaan yang dimana zaidin sama al-babi. Kenapa itu berbeda? Karena zaidin ini dia tidak memakai alif lam dan al-babi ini memakai alif lam. Jadi kalau memakai alif lam dia harus tidak memakai tanwin. Jika tidak memakai alif lam dia harus tanwin. Yang selanjutnya idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah adalah konstruksi idhofah yang mengandung makna kepemilikan, bagian dari keterkaitan atau penjelasan hubungan antara dua kata benda. Ada 3 makna, diantaranya itu adalah min, alam, dan fi. Contohnya itu ada dari min, yang dimana
khatamu hadidin. Jadi dari sini kita bisa lihat dalam arti cincin dari besi. Jadi yang dimaksud ini tuh cincin ini dari besi terbuatnya. Kemudian dari huruf li, baitu aliyin, rumahnya Ali. Kenapa mengandung makna li? Karena rumahnya itu rumah sudah punya Ali, rumah milik Ali. Kemudian fi, azabul qabri, azab di dalam kubur. Yang dimaksud dengan azabul qabri ini adalah azab yang dilakukan di dalam kubur tersebut. Baik, selanjutnya al-majmumat. Al-majmumat adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm. Ini maksudnya kata atau huruf yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majmum, yaitu mengalami perubahan i'rab atau harokat akhirnya menjadi sukun, atau tanda lainnya jika tidak mu'tal akhir. Amil jazm dibagi dua, yaitu jazm fi'il satu dan jazm dua fi'il. Yang pertama, lam digunakan untuk penolakan atau penyangkalan terhadap perbuatan di masa lampau. Contohnya, lam yazhab ilal madrasati. Kenapa sukun? Karena kemasukan amil jazm. Yang kedua, lam ma'al amr untuk menyatakan perintah secara halus. Contohnya, yazhab aliyun ilal masjid. Yang ketiga, la an-nahya, larangan untuk fi'il mudhari. Contohnya, wala tanzaru ilal haqq. Selanjutnya jazm dua fi'il di sini ada dua, in dan man. Contohnya dari in tajtahi tanjah. Di sini tuh kenapa dua fi'il? Dikarenakan untuk menjawab fi'il yang sebelumnya. Kemudian yang kedua man yattaqillah ayja'al lahu makhraja. Di sini kenapa yattaqi tidak yattaq? Karena setelahnya tuh ada alif lam, jadi dia dikasrohkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 11. tidak tanwin. Maksudnya apa sih kok balik